Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsya Gusriani, NIM 19121162 dari tingkat 2C. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Alfitri, yaitu tentang VCT dan dasar-dasar konseling bagi pasien HIV/AIDS dan penyalahgunaan nafsa. Baiklah, tantangan saat ini sangat banyak. Adanya seks pranikah dilihat dari data BKKBN pada tahun 2013 sampai 2015. Dari presentasi remaja wanita yang pernah berhubungan seksual dengan pria pranikah Indonesia meningkat di tahun 2013 sampai 2014. Dan pada tahun 2015, kalau dilihat dari data umumnya, sangat mudah, ada 13 tahun dan sebagainya. Semua berisiko terinfeksi HIV dan lain-lain. Hal ini tentu konseling ketika ada masalah yang berhubungan dengan kasus tersebut dan pasangan dalam permasalahan tersebut. Ada beberapa lingkaran yang terjadi seperti seks pernikahan yang akan menimbulkan nikah muda, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, infeksi menular, seksual HIV/AIDS. Di sisi lain juga ada nafsa. Nafsa ini identik dengan kenikmatan, itulah yang ada dalam pikiran orang yang kecanduan nafsa. Misalnya, seseorang pecandu ini mencoba narkotikanya untuk hari besoknya. Dia mencoba lagi untuk kenikmatan yang sama tidak dia dapatkan dalam dosis yang sama, sehingga dia akan meningkatkan lagi dosisnya. Mungkin awalnya dia hanya mencoba seperti ekstasi, nanti dia akan meningkatkannya ke sabu-sabu. Besoknya lagi mencoba kenikmatan yang tidak dia dapatkan di dalam dosis ekstasi, kenikmatan yang sama dengan sabu, pemakaian yang sama, kenikmatan yang tidak didapatkan oleh masalah itu. Dia perlu dukungan. Dan tren kasus HIV/AIDS saat ini banyaknya kasus dari HIV/AIDS saat ini dari kalangan LGBT. Untuk yang belum tahu LGBT itu apa, LGBT itu adalah berasal dari kata L, yaitu lesbian, G-nya adalah gay, dan B-nya biseksual, sedangkan T-nya yaitu transgender. Ini adalah tantangan berikutnya yang mengharuskan kita paham bahwa nafsa dan HIV/AIDS, LGBT itu semuanya mempunyai kaitan atau keterkaitan. Itulah yang mendasarkan banyak masalah yang mengikuti mereka, yang kemudian perlu dilakukan konseling, dilakukan untuk perubahan perilaku pada orang-orang yang berisiko terinfeksi itu. Biasanya yang terinfeksi itu yaitu laki-laki dan wanita pekerja seks atau PSK, dan yang kedua memakai narkoba suntik, yang ketiga MSM dan transgender atau LGBT, yang keempat orang yang melakukan seks tidak aman atau pelanggan, yang kelima orang yang mempunyai IMS atau STI, yang keenam mendapatkan transfusi darah, yang ketujuh injeksi dan tato yang tidak steril, dan yang kedelapan padatan transmisi. Bagaimana virus HIV masuk? Awalnya virus HIV berbentuk RNA. Ketika dia masuk, dia akan menempel di reseptor. Ibaratnya virus HIV itu ada reseptor. Kemudian setelah dia menempel, kalau dia udah pas masuk, kalau dia masuk, dia akan rubah kode genetik tadi dibantu oleh enzim reference, sehingga menghambat pelayanan
pelayanan dia masuk dia akan merubah dari genetik itu membantu oleh enzim reverse transmission. Stigma dan diskriminasi membuat Oda tidak nyaman di rumah sakit sehingga menghambat pelayanan terhadap Oda yang tidak ada di rumah sakit. Faktor-faktor yang mempengaruhi stigma terhadap orang yang dengan HIV/AIDS. HIV/AIDS penyakit yang mematikan. Yang kedua, HIV/AIDS penyakit karena perbuatan melanggar susila tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, orang HIV/AIDS sengaja melakukan penyebaran penyakitnya. Yang kelima, kurangnya pengetahuan yang benar tentang cara penularannya. Selanjutnya, VCT merupakan tempat masuknya awal masalah. Orang baru tahu dia terinfeksi HIV/AIDS, nanti dia konselingnya namanya yaitu VCT, yaitu konseling untuk orang-orang yang berisiko HIV/AIDS. Konseling adalah sebuah proses yang membantu seseorang dalam pembelajaran menyelesaikan masalah emosional, interpersonal, dan membantu klien menolong dalam dirinya sendiri. Tujuan dari konseling yaitu membantu setiap individu untuk bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, yaitu mengembangkan kemampuan mengambil keputusan bijak dan radiostistik. Yang kedua, mengubah perilakunya sendiri agar berkonsekuensinya sesuai dengan dikehendaki. Dan yang ketiga, menyediakan informasi faktual. Konseling bukanlah memberi tahu dan mengarahkan, menasihati, melakukan percakapan atau sharing, melakukan interogasi, membuat pengakuan, dan mendoakan. Jadi konseling itu bagaimana memberdayakan pasien agar bisa membantu pulihnya untuk mencapai solusi dan masalahnya untuk bersifat rahasia. Sedangkan edukasi tidak perlu dirahasiakan. Kenapa penting konseling HIV/AIDS? Itu karena konseling pencegahan dan perubahan perilaku dapat mencegah penularan. Dan yang kedua, karena diagnosis HIV/AIDS membuat banyak implikasi psikologis, sosial, dan fisik, dan spiritual. HIV mengancam kehidupan dan berlangsung sepanjang hidup. Yang kedua, peran perawat dalam kepatuhan obat ARV. Obat ARV adalah untuk orang AIDS walaupun dalam kontaknya obat ini tidak bisa membunuh virus HIV tersebut. Tujuan pengobatan ini yang pertama yaitu menekan jumlah virus HIV/AIDS secara maksimal dan juga dalam waktu jangka panjang. Yang kedua, mengembangkan status imunologi, memperbaiki kualitas hidup, menekan mobilitas dan mortalitas. Selanjutnya, prinsip komunikasi konseling pada pasien dengan HIV/AIDS dan penyalahgunaan nafsa. Dasar penting untuk menjadi konselor yang pertama yaitu mendengar aktif. Dalam mendengar aktif ini yaitu yang perlu diperhatikan yaitu kontak mata sesuai dengan budaya,
menunjukkan perhatian, misalnya mengangguk, mendorong pembicaraan diteruskan, misalnya ya gitu. Seperti itulah. Yang ketiga, memperkecilkan penggauhan perhatian, misalnya televisi, telepon, bising, dan jangan mengejarkan sesuatu selagi konseling. Hargai perasaan klien, misalnya nampaknya Anda merasa sedih. Dan yang kedua, mengajukan pertanyaan, misalnya seperti pertanyaan terbuka atau tertutup. Pertanyaan pandangan klien lakukan dengan ringkas dan tepat. Yang selanjutnya, dalam keadaan hening, berikan waktu bagi klien untuk berpikir atau apa yang diucapkan. Selanjutnya, perilaku nonverbal. Cara menyampaikan pembicaraan lebih penting ketimbang apa yang disampaikan. Waspada yang disampaikan pasien. Waspada akan yang pertama, jauhi komunikasi konselor klien, komunikasi klien konselor, seperti itu. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Marsya Gusriani, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.